Hai semua, sahabat-sahabat saya, senang sekali kita bisa bertemu melalui program kita, yaitu dalam program Firman Allah yang Hidup. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sesuatu yang baik pastinya dari firman Tuhan. Saya tertarik di pasal 106 dari Pemazmur, saudaraku. Ya, dalam kitab Mazmur pasal 106, saya coba menggali ayat pertama, kedua, dan ketiga. Saya temukan begitu dalamnya makna, ya, begitu luar biasanya firman Tuhan yang bisa memperkuat setiap kita, yang bisa memperteguh panggilan Tuhan bagi setiap kita, bahwa sesungguhnya sekalipun Anda dan saya mungkin berada dalam situasi kondisi yang tidak kondusif secara manusia hari ini, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kita. Dan Tuhan menganjurkan kepada semua kita, bersyukurlah. Kita bilang begini, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itulah Tuhan yang kita sembah, tentunya yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia Allah yang baik. Tuhan baik dalam segala kondisi. Tuhan baik dalam segala musim kehidupan kita. Dalam keadaan apapun yang sementara kita lewati, Tuhan tidak pernah berubah. Kebaikannya tidak pernah berubah karena situasi semua bisa berubah. Ya, karena dunia mungkin dalam keadaan yang sulit secara manusia, lalu Tuhan menarik kembali kasih-Nya, menarik kembali perlindungannya. Bukan demikian, Tuhan tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang Dia firmankan pasti terjadi bagi setiap kita. Itulah alasan mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya, hari ini bahkan sampai selama-lamanya, tidak ada yang berubah dengan pribadi Tuhan. Seringkali kita yang berubah, kasih kita, kesetiaan kita, ya kan, pengorbanan kita. Seringkali kita bisa menjadi kendur karena kita melihat begitu besarnya tantangan, bahkan fakta kehidupan kita. Tapi Tuhan bukan demikian. Maju di dalam ayatnya yang kedua. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Saya temukan bahwa ayat kedua, Tuhan sementara mencari di antara kita siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan. Artinya begini, saudaraku, Tuhan mau cari bagi setiap kita orang-orang yang mengumandangkan kebesaran Tuhan, yang bersaksi kepada dunia tentang bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Sesungguhnya di dalam Tuhan ada kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Apa itu? Yang pasti adalah karya keselamatan. Kita yang harusnya masuk dalam neraka, tapi karena kita dikasih oleh Tuhan, ada tangan Tuhan yang terulur bagi setiap kita, sehingga dimungkinkan sekali kita mendapatkan anugerah Tuhan, keselamatan. Itulah yang saya katakan keperkasaan Tuhan, berkat yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Nah, bagi setiap Anda yang bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini, Tuhan mau cari siapa yang dapat memberitahukan. Biar Tuhan temukan bahwa Anda dan saya, kita, orang-orang yang diselamatkan, kita bisa memberitahukan kepada sahabat-sahabat kita bisa bercerita kepada relasi kita bisa berbagi berkat kepada teman-teman yang mungkin teman lama kita, saudaraku, yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak pernah ketemu. Ketika Anda berjumpa, Anda bisa bercerita tentang kebaikan yang Anda alami di dalam Tuhan. Dan tentunya supaya kehidupan kita menjadi berkat, menjadi saksi, dan Tuhan mau berkarya di tengah-tengah apapun yang sementara kita hadapi. Temukan itu hari-hari ini di dalam kehidupan setiap kita. Artinya mulai berpikir tentunya, siapa sahabat kita yang belum mengenalkan pribadi Yesus, siapa teman-teman kita yang mereka mungkin tinggal di dalam kesesakan, tinggal dalam kehidupan yang bebas. Dan Tuhan mau lihat hari-hari ini, biarkan setiap kita didapati oleh Tuhan menjadi orang yang respon kepada firman Tuhan. Biar setiap kita, mulut kita menceritakan kebaikan Tuhan, kaki kita melangkah ke tempat-tempat di mana kita bisa menjadi saksi bagi mereka. Dan tentunya lewat semua perbuatan kita, di dalamnya Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan senantiasa. Mari kita memperdengarkan segala pujian hanya bagi Tuhan. Jadi setiap pribadi yang menyembah kepada Tuhan, hidupmu kita jadikan menjadi mezbah pujian, menjadi mezbah doa bagi Tuhan. Hidup kita menjadi tempat kediaman Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang dipersembahkan bagi Tuhan.
ada keagungan, ada pujian, ada kemasuran yang kita bisa panjatkan kepada pribadi Yesus, karena Dia adalah Allah yang layak menerima segala pujian kita. Ayat yang ketiga, berbahagialah setiap kita orang-orang yang berpegang pada hukum, artinya berpegang kepada perintah Tuhan, yang melakukan setiap keadilan di segala waktu, ya, bukan hanya pada jam-jam tertentu, bukan hanya pada situasi kondisi tertentu, bukan hanya kepada sahabat-sahabat tertentu keadilan Tuhan dinyatakan, tapi Alkitab bilang di dalam segala keadaan, biar kita melakukan keadilan itu, biar kita melakukan kebaikan itu kepada siapapun, dan kita dikatakan menjadi orang-orang yang berbahagia, pribadi-pribadi yang berbahagia, rumah tangga yang berbahagia, bahkan teman-teman yang berbahagia, karena setiap kita menjadi kumpulan orang-orang yang benar-benar berpegang dan melakukan segala perintah Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran Tuhan yang harusnya menjadi gaya hidup bagi setiap kita, yaitu apa? Kita mensyukuri kebaikan Tuhan, lalu kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada siapapun orang-orang di sekitar Anda dan saya. Jadikan hidup kita itu menjadi sebuah kehidupan yang di dalamnya itu Yesus bergerak, Tuhan berkarya di dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, di dalam semua kepikiran kita, dan tentunya saudaraku, hidup yang demikian adalah kehidupan yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Saya merindukan bahwa setiap kita yang senantiasa mengikuti program ini ada hati-hati yang terbuka. Ada orang-orang yang respon kepada firman Tuhan. Ada pribadi-pribadi yang segera mengambil keputusan bahwa hidupku aku meletakkan kepada Tuhan. Ada orang-orang yang hari ini berkomitmen bahwa kalau aku hidup, aku mau hidup bagi Tuhan. Kalau aku masih bernapas hari ini, aku mau pakai seluruh nafasku hanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Engkau mungkin anak muda, ya, tidak jelas mungkin apa yang kau lakukan hari ini. Temukan kehendak Tuhan ketika hidupmu benar-benar berpijak kepada firman Tuhan. Jangan habiskan masa mudamu dengan kehidupan-kehidupan yang tidak berfaedah, ya. Jangan habiskan energi kita untuk aktif melakukan sesuatu yang endingnya tidak bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi mulai berpijak, apa yang perlu saya perbuat? Ketahuilah, Tuhan mau hari ini mencari orang-orang yang benar-benar mau menjadi pribadi yang memperdengarkan keperkasaan Tuhan, yang mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada sahabat kita, kepada teman kita, kepada rekan kerja kita mungkin, kepada siapapun orang-orang di sekitar kita yang kita jumpai. Anda menjadi perpanjangan perkataan-perkataan Tuhan. Paulus bilang, kalau ada orang berbicara, baiklah ia berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Artinya, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Ini punya kesempatan, saudaraku. Selagi masih punya waktu dan kesempatan, pergunakan dengan sebaik mungkin. Ya, kita tidak mengetahui loh kapan kita dipanggil sama Tuhan, ya kan? Mungkin besok, atau mungkin lusa, minggu depan, kita tidak ngerti, saudaraku. Tapi izinkan saya katakan, hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Berbicara soal kemurahan Tuhan, saya berbicara banyak kali saya mengalami kebaikan Tuhan. Ya, beberapa kali dulu kita pernah mengalami kecelakaan dan hari ini masih bisa berjalan dengan dua kaki. Itu pun kebaikan Tuhan. Ya, sahabat-sahabat kita di Sidoarjo tahu semua kisah itu 2005. Saya pastikan bahwa hidup ini adalah kesempatan, jangan disia-siakan. Pergunakan waktu yang ada untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan dan mengerti hukum-hukum Tuhan dan melakukan keadilan Tuhan di segala waktu dan segala kondisi. Tuhan memberkati kita semuanya.